Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menguatkan kita, menyehatkan kita, terlebih lagi adalah menguatkan iman kita untuk menjalani puasa Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa kaum muslimin serta sahabat Spensa Serasi, hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara podcast Kurma Spensa Serasi 1447 Hijriah. Dan hari ini pemirsa, kita kedatangan seorang pemateri. Beliau adalah Bapak Abdul Hamid. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Padike, ya Pak. Baik, pemirsa, beberapa menit ke depan kita akan membahas dan mengkaji kembali sosok atau figur tokoh yang luar biasa yang pasti kita kenal semuanya. Bagaimana perjuangan-perjuangan beliau, bagaimana dakwah-dakwah beliau. Dan hari ini sengaja kita datangkan untuk membahas tuntas bagaimana ketokohan beliau. Yang kita bahas hari ini pemirsa adalah tentang bagaimana ketokohan seorang Ahmad Dahlan. Beliau luar biasa dan insya Allah semua kalangan mengetahui dan memahami serta bagaimana mengenal figur dan sosok beliau. Baik pemirsa, tidak lama kita akan langsung akan berdialog dan beliau Bapak Abdul Hamid insya Allah akan membahas tuntas tentang bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dan bagaimana profil beliau serta perjalanan-perjalanan dakwah beliau. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti yang kami utarakan tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana figur ketokohan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan untuk itu kami persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Hamid untuk kemudian membahas tentang bagaimana figur dan ketokohan seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ustadz Ilham. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan saya merasa bangga bisa hadir di podcast ini. Mudah-mudahan pemaparan kita bisa memberikan manfaat bagi segenap pemirsa, khususnya bagi adik-adik kita, siswa-siswi SMPN 1 Talango. Sebelumnya saya akan menyampaikan sejarah singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di suatu kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Nama kecil beliau atau nama dagingnya itu Muhammad Darwis. Ya, Muhammad Darwis. Ya, beliau dilahirkan atau berada dalam latar belakang ulama Keraton Yogyakarta. Ya, ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Beliau seorang guru ngaji, seorang imam di suatu masjid besar di Kauman Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Nyai Siti Aminah. Berarti termasuk keraton ya itu ya, Ningrat ya? Iya, Ningrat. Keturunan beliau. Iya. Sehingga tidak heran apabila beliau itu dalam kesehariannya dibesarkan dari lingkungan keluarga yang sangat religius. Ya, jadi interaksi dengan Al-Quran itu sudah biasa dan mempelajari ilmu-ilmu Islam sudah biasa. Ya, kemudian pada usia remaja, Muhammad Darwis sekitar usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji di Mekah. Sekaligus beliau menuntut ilmu atau mendalami ilmu keagamaan di sana. Di Mekah itu berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu Islam. Jadi penekanannya pada bagaimana pemurnian akidah, dan menempatkan ajaran Islam pada pedoman yang sebenarnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan menempatkan Islam sebagai agama yang dinamis yang mengantarkan umatnya pada kemajuan. Di Jogja itu dulu pernah belajar dulu ya?
Baru kemudian beliau ke Mekah dan mempelajari, memperdalam lagi. Ya. Oke, luar biasa. Tadi Bapak mengatakan bahwa ingin ada pembaharuan Islam. Ya. Ini sebuah pemikiran yang luar biasa. Jadi ada seorang yang anak muda, seorang yang hebat, yang ingin memperbaharui dan kemudian tajdid ya, kalau istilah kita ya, tajdid ya. Bagaimana memperbaharui pemikiran-pemikiran yang luar biasa tentang Islam. Nah, dari pemikiran-pemikiran beliau setelah menuntut ilmu di Mekah gitu ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah itu? Ya, kemudian ya saya lanjutkan dulu sebentar. Kemudian beliau balik lagi setelah 5 tahun menuntut ilmu ke Jogja. Lagi, ya pada tahun 1888 beliau balik ke tanah air. Selama 5 tahun menuntut ilmu keagamaan di Mekah, balik lagi ke tanah air dan berganti nama. Ya, berganti nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, awalnya Darwis. Kemudian berganti nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, di sana dimulailah pembaruan Islam, pembaruan dakwah beliau dan pembaruan pendidikan Islam. Dimulai dari langgar, namanya Langgar Kulon, warisan dari ayahandanya beliau ya. Kemudian kemudian mencapai puncaknya Ustadz ya, mencapai puncaknya pada tanggal 18 November tahun 1912 dengan didikannya Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah itu awalnya berarti. Ya, Muhammadiyah itu artinya pengikut Nabi Muhammad. Ya, tujuannya adalah bagaimana dengan adanya Muhammadiyah, umat Islam di Indonesia itu maju dalam bidang pendidikan, kemudian maju dalam bidang kesehatan, dan juga bisa maju dalam taraf ekonomi. Ya, kembali sama pertanyaan Ustaz tadi, upaya-upayanya upaya-upayanya itu yang pertama adalah memberantas, karena tantangan yang utama adalah pemurnian akidah Islam itu tantangan yang utama Ustaz dari masyarakat sendiri. Karena tradisi Jawa pada waktu itu sangat kental dengan klinik gitu ya, khurafat dan tahayul. Jadi beliau bagaimana mentarbiah masyarakat, mentarbiah umat, bagaimana menghindari atau menghilangkan hal-hal yang berbau khurafat sehingga kembali kepada Islam yang murni gitu. Kemudian yang kedua, beliau itu upayanya adalah karena tantangan kedua itu, tantangannya ada dua tadi ya. Tantangan yang pertama adalah keadaan masyarakat yang kental tradisi kejawen ya. Yang kedua, kebodohan dan kemiskinan sebagai akibat dari politik tanam paksa Belanda. Jadi masyarakat waktu itu sangat miskin, sangat bodoh. Ya, oleh karena itu upaya beliau adalah mendirikan sekolah Islam yang pada waktu itu masih bentuk langgar kulon itu, ya basisnya, ya gitu Ustaz. Luar biasa. Karena memang kita tahu ya, yang akan di Jawa ya, di mana-mana di beberapa pelosok daerah itu kan masih menganut kultur ya, animisme dan dinamisme. Rupa-rupanya pemikiran Ahmad Dahlan ke situ. Bagaimana kemudian memperbarui pola pemikiran dan menyelamatkan mereka, akidah mereka terutama akidah, meluruskan akidah mereka kepada hal yang benar. Maka saya tertarik tadi bahwa tadi dikatakan bahwa pendiri Muhammadiyah. Artinya tadi sempat diungkapkan bahwa ingin masyarakat itu kembali kepada rujuk kepada bagaimana Rasulullah SAW ya dalam kaifiyah ibadahnya, kemudian pemahamannya tentang Islam, akidah Rasulullah SAW. Nah, di antara tantangan itu tadi luar biasa, yaitu tentang kultur, kultur kejawen. Tentang kultur kejawen ini sendiri, apakah ada kesulitan bagi beliau ketika kemudian memperbaiki pola pikir dan kultur yang berkembang atau kejawen itu ya? Apakah ada tantangan-tantangan dari masyarakat? Tentunya karena adat yang sudah mengkristal di masyarakat, maka tantangan itu ada. Bahkan ya, langgar beliau itu dirobohkan. Ya, karena dianggap kafir, ini kiai kafir gitu. Jadi dirobohkan di sana. Jadi itu tantangannya.
Iya, iya, iya. Itu risiko ya ketika kita risiko memperbaharui, mentajdid pola pemikir, kemudian mentajdid, kemudian memperbaharui akidah, mengarahkan sebenarnya. Mengarahkan, ya. Artinya bukan apa namanya sehingga dikatakan orang kafir, tidak. Iya. Tetapi mengarahkan Iya, kepada iya. apa yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW, terutama penyelamatan. Oh, Benar tapi sekali. orang nggak paham pada waktu itu ya. Ya, Nggak paham pola pemikiran Ahmad Dahlan itu Nggak ya. paham. Tapi Oke. seiring dengan waktu berjalan, karena beliau di samping menggunakan strategi tarbiyah, artinya pendekatan pada masyarakat, iya. membina, mendidik, juga beliau masuk lewat celah bagaimana masyarakat itu mempunyai peningkatan kesejahteraannya. Oh. Ya. Melalui yang disebut dengan PKU, Ustadz. PKU. Jadi PKU itu namanya penolong kesengsaraan umat. Jadi PKU itu cikal bakal dari Rumah Sakit Muhammadiyah. Iya. Jadi itu sampai sekarang. Dengan adanya PKU itu masyarakat didekati, perbaiki ekonomi masyarakat, perbaiki taraf kesehatan masyarakat, kemudian perbaiki pendidikannya melalui itu madrasah yang beliau rintis, maka lama kelamaan sadar dengan sendirinya. Jadi pendekatan ekonomi, di samping mentarbiyah. Oke. Perjuangan dan gerakan tarbiyah ini luar biasa. Sampai sekarang kan nikmati bersama ya bagaimana pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan ya, yang semuanya berangkat dari pola pikir yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga lembaga-lembaga di mana-mana ya, bukan hanya di tingkat SD saja, tapi sampai perguruan tinggi kan sudah ada sekarang. Kemudian yang kedua, tadi sempat memperjuangkan ekonomi. Ekonomi. Dan itu eksis sampai sekarang juga kan. Begitu luar biasa. Nah, untuk perjuangan ini kalau tadi segi tantangannya Pak, adakah relasinya atau partner Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu untuk perjuangan seperti ini, atau hanya berangkat sendiri? Ya, alhamdulillah Ustadz, karena di samping ada penolakan di masyarakat, juga ada beberapa santri yang loyal kepada beliau, seperti Kiai Haji Suja itu, sangat loyal sekali. Nah, sehingga beliau membantu dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mendukung, karena memang beliau itu punya karakter yang sangat unik. Kiai Ahmad Dahlan itu yang pertama kesederhanaannya. Jadi beliau kan seorang saudagar batik. Iya, beliau seorang saudagar batik, tapi karena sudah kehidupan beliau itu ditempa oleh agama yang benar, akhirnya walaupun beliau kaya, artinya karena sebagai seorang saudagar, tetapi beliau tetap menunjukkan kesederhanaan. Itu lagi pelajaran yang berharga ya. Kemudian beliau itu rela berkorban. Semangat berkorban untuk kepedulian, memikirkan anak yatim itu, fakir-fakir miskin. Beliau sangat care sekali, sangat memperhatikan. Ini ada cerita yang sangat Ustadz, silakan. sangat legendaris lah istilahnya ya. Ini pada suatu saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan katanya Madura Morok itu ngajari, ayo para santri sekarang giliran surat Al-Maun. Sekarang surat Al-Maun silakan dibaca dan dihafalkan. Terus berbulan-bulan itu dibaca dan dihafalkan sama muridnya Ustadz. Kemudian karena merasa sudah hafal ya muridnya itu, kemudian tanya sama Pak Kiai, kapan kita ini pindah surat? Kan kita sudah hafal ini, sudah lancar bacaannya, sudah. Kemudian Pak Kiai tersenyum. Ya, kalian sudah hafal, tapi apakah kalian sudah mempraktekkan? Apakah sudah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Maun itu? Apakah kalian sudah menyantuni anak yatim? Apakah kalian sudah memberikan makan fakir miskin? Terdiam semuanya Ustaz. Belum Pak Kiai. Kalau belum berarti kalian belum lulus, belum selesai mengkaji surat Al-Maun. Oleh karena itu silakan turun ke lapangan, silakan berikan makanan untuk orang-orang miskin, santuni anak yatim, baru kalian lulus dalam mengkaji surat Al-Maun. Gitu Ustaz. Ini luar biasa Ustaz ya. Iya. Karena
kita kan memang terpaku pada bagaimana tilawah Al-Quran, tetapi tidak mentadabburinya, mau berpikir apa maknanya. Ya. Dan lebih-lebih lagi adalah kita kurang prakteknya. Ya. Jadi seakan-akan Al-Quran itu cuma kita hafal, Ya. tetapi pola prakteknya seperti apa. Maka saya tertarik dengan pernyataan tadi bahwa beliau saudagar, Ya. tapi tetap sederhana. Sederhana. Itu sulit itu, Ustaz. Ya. Sulit itu. Karena kadang-kadang orang pengen tinggi jabatannya, pengen kaya, dan berubah gitu. Hedonisme. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan luar biasa. Beliau memang seorang yang Iya, saudagar, tadi dikatakan saudagar ya. Iya. Dia kalau sekarang kan bahasanya pebisnis gitu ya. Pebisnis. Tapi luar biasa, dia sederhana, ya, pola bawaannya, penampilan beliau, dan sering membantu. Sering Ya, membantu. sering membantu. Inilah yang jadi titik perhatian kita, bahwa beliau bukan cuma seorang pejuang pejuang dakwah dan tarbiyah, Ya. tetapi juga sosialnya luar biasa. Sosialnya luar Sosial. biasa. Sampai sekarang memang kita lihat bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana lembaga sosial yang didirikan, bagaimana kesehatan itu eksis sampai Iya, sekarang. iya. Oke, Pak Ustadz. Iya. Dari sejarah itu, dari sirah beliau, perjuangan beliau, tentu kita akan menarik sebuah hikmah sekarang ini. Iya. Apa kira-kira dari perjalanan beliau, mulai dari perjuangan beliau, belajar di Jogja, kemudian sampai ke Mekah, kemudian begitu mempraktekkan, begitu datang ke Indonesia lagi. Ya. Apa yang menjadi pelajaran kita untuk kita kaum muslimin atau juga generasi-generasi muda kita, dan lebih baik pada pelajaran. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Dari perjuangan atau contoh teladan yang telah dilakukan oleh pelaku sejarah tokoh nasional ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, pantas kiranya apabila para generasi muda kita, ya, siswa-siswi SMP, SMA harus bisa meneladani beliau. Ya. Yang pertama yang bisa kita petik hikmahnya bahwa seorang siswa itu, generasi muda harus berilmu, Tat. Iya. Ya. Karena beliau belajar di Mekah 5 tahun, luar biasa. 5 tahun, bukan 1 tahun, 5 tahun belajar di Mekah. Maka kita yang hanya belajar mondok ke Madura, ke Parinduan, atau kemana, ke Lukulu, itu kan masih dekat, Tat, ya. Itu pun banyak yang tidak kerasan. Oleh karena itu, tetap teguhlah kalian untuk menuntut ilmu, perkuat, untuk senantiasa punya azam, yang tekad yang kuat untuk dalam menuntut ilmu. Yang kedua, tetap jaga adab dan etika. Jadi etika penting. Jadi sebelum berilmu, kalian jaga adab dimanapun kalian berada. Betul. Kemudian jadilah manusia yang bermanfaat. Sebagaimana dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sangat care sekali terhadap kondisi masyarakat. Beliau sangat memperhatikan bagaimana risaunya beliau terhadap kemiskinan, kebodohan, dan kesengsaraan umat itu. Jadi sangat care sekali. Maka anak-anak muda sekarang harus senantiasa berupaya bagaimana menjadi generasi, menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Kemudian yang ketiga, Ustadz, generasi muda sekarang harus tangguh ekonomi, Ustadz. Ya, karena modalnya sekarang untuk berjuang butuh duit, ya. Apalagi sekarang, ya. Kekuatan ekonomi, kekuatan mal itu harta. Ya. Karena sekarang, Ustadz, ya, kan kondisi kita itu betapa sulitnya mencari lapangan kerja, ya. Maka kita generasi muda sekarang harus bisa memiliki jiwa entrepreneur. Iya, jiwa kewirausahaan. Ya. Karena itu harus dipupuk semangat itu, Ustaz. Semangat. Sehingga kalian ketika sudah mapan ekonominya bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Iya. Kemudian misalnya berkiprah di organisasi, kalian sudah selesai dengan dirimu sendiri. Nah, kalau di Muhammadiyah ada istilah gini, Ustaz, semboyan. Hidupilah Muhammadiyah
jangan pernah cari hidup di Muhammadiyah. Nah, itu berarti kita harus kuat ekonomi dulu, Tat. Baru kita berorganisasi, berkiprah di masyarakat. Iya itu. Kemudian yang terakhir, sebagai pesan saya, hikmah yang bisa kita petik dari sejarah singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kepada para generasi muda kita ini, bagaimana tangguh dalam memfilter adanya pemikiran-pemikiran yang negatif, Tat. Ya, karena di sini, Tat, ya, sekarang kan derasnya arus informasi, Tat. Tentu kita terjadi di masyarakat ghazwul fikr, perang pemikiran, Tat. Sudah banyak paham-paham yang merusak akidah kita. Spilis terutama ya, spilis ya. Ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme ini sangat hedonisme lagi. Ini sangat merusak anak muda kita. Oleh karena itu, mari perkuat untuk menangkal itu gimana? Harus perkuat pemahaman agama dan akidah kita. Ya, melalui tarbiyah sebenarnya Ustaz sampaikan tadi, di Muhammadiyah itu ada Ustaz pembinaan itu, Ustaz. Ada pembinaan generasi muda untuk bagaimana generasi muda siap ya terjun masyarakat, tidak terkontaminasi oleh paham-paham yang merusak. Itu namanya Darul Arqam, Ustaz. Kami itu mentarbiyah atau membina generasi muda supaya siap terjun ke masyarakat dan bisa menangkal paham-paham yang merusak akidahnya. Luar biasa. Baik. Ada 5, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Luar biasa hari ini, pemirsa dan sahabat Spesial Serasi, luar biasa apa yang kita kaji hari ini. Banyak sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan memang luar biasa. Dan kita tahu bahwa beliau tidak hanya sebagai tokoh ulama, tapi tokoh nasional yang luar biasa. Dan ketokohan beliau sampai sekarang kita rasakan bagaimana karya-karya beliau luar biasa. Jadi keteguhan beliau, kesabaran beliau. Kemudian beliau seorang mujaddid. Dia seorang yang memang luar biasa memperjuangkan agama, pemikiran-pemikiran. Dan satu lagi, bahwa tadi sempat dikatakan bahwa beliau itu berusaha untuk bagaimana menghindarkan generasi-generasi muda dari apa istilahnya ghazul fikri, atau invasi pemikiran yang ini akan merusak moral dan akhlak anak-anak muda kita. Dan untuk itu belajar kita dari sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana perjuangan beliau untuk mengantisipasi dan membentengi generasi-generasi muda dari ghazul fikri atau pemikiran-pemikiran liberal dan seterusnya yang akan merusak generasi-generasi muda kita. Berjayalah generasi muda kita dengan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi generasi-generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi cerdas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah pemirsa kaum muslimin dan muslimah serta sahabat Spesial Serasi di mana saja berada. Kajian kita tentang sosok dan figur Kiai Haji Ahmad Dahlan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya Muhammad Ilham serta seluruh kru dan tim podcast Spesial Serasi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa selanjutnya. Mudah-mudahan kita ada puasa kita barokah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.